Jadi statement UAS menurut saya ini sangat berbahaya. Jadi banyak sekali sekarang di sekitar kita orasi-orasi keagamaan itu tidak semuanya menyejukkan. Separuh pertebaran karena memang kelompok khilafah ini kalau saya sebut mereka bukan agamawan. Mereka orang-orang yang haus kekuasaan, Politisi, menggunakan ya? agama sebagai kedok. Pemberontak yang atas nama agama. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Nah, tamu saya dalam Seruput Kopi kali ini adalah Mas Ken Setiawan. Siap. Assalamualaikum Mas Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita pernah ngobrol dengan Mas Ken ya, tapi memang Cokro TV itu selalu membutuhkan narasumber seperti Mas Ken sih. Karena kan pembicaraan kita pasti selalu dalam rangka mungkin seperti yang Mas Ken lakukan selama ini ya, memerangi atau mengcounter lah isu-isu soal radikalisme dan terorisme. Dan saya perkenalkan lagi bahwa Mas Ken ini adalah dari NII Crisis Center ya, pendiri dan juga pengurusnya ya. Dan selama ini saya lihat, saya perhatikan pernyataan-pernyataannya sangat aktif sekali mengcounter atau meresponi isu-isu yang terjadi di kita ya, soal-soal radikalisme, terorisme. Khususnya misalnya baru-baru ini kita ada peristiwa yang menurut saya nggak mengagetkan juga Mas Ken, karena sebelumnya kan ada yang perempuan masuk ke istana itu ya. Mabes Polri juga ada. Ke Mabes sebelumnya juga yang Mabes Polri bawa tembak-tembakan itu si perempuannya. Nah, yang lebih mengagetkan lagi itu adalah peristiwa di Bandung, bunuh diri ya. Jadi itu katanya kalau kita lihat motornya itu ya, motor yang dipakai itu meresponi undang-undang KUHP yang diketok palu oleh DPR yang dianggap sebagai undang-undang atau aturan yang togut lah, yang tidak sesuai dengan Islam. Nah ini menarik untuk kita perbincangkan nih Mas Ken. Karena kemudian meskipun mungkin ini video lama ya, tapi kemudian beredar lagi nih. Ada video dari Ustadz Abdul Somad yang seperti memberikan justifikasi terhadap tindakan bunuh diri itu ya. Nah gimana tuh Mas Ken ngelihat realita atau peristiwa-peristiwa seperti itu? Ya, peristiwa kemarin menarik karena 1 jam sebelum peledakan, kebetulan saya membuat status di medsos. Bahwa saya bilang hati-hati tentang aksi bom bunuh diri, karena biasanya jelang Natal itu dan Tahun Baru mereka melakukan tindakan-tindakan itu. Dan ternyata 1 jam kemudian jam 8 meledak. Jadi banyak kawan-kawan ada yang mengira jangan-jangan Mas Ken ini temennya karena tahu akan terjadi. Padahal ya kita hanya feeling saja biasa, karena sebelum itu tahun-tahun sebelumnya kan banyak kasus-kasus bom bunuh diri yang dilakukan jelang Natal dan Tahun Baru. Gitu. Jadi emang sih kalau di flashback oleh kita itu hampir dulu tuh setiap tahun ya. Ya, dan baru kemudian beberapa tahun di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak terjadi ya. Dan menariknya kemarin ini kan yang melakukan adalah orang yang sudah menjadi narapidana terorisme yang diinformasikan sudah melakukan program DERAT tapi tidak berhasil. Padahal memang orang yang keluar dari penjara itu tidak diwajibkan untuk mengikuti program DERAT. Kalau misalnya ada ceramah-ceramah, dia paling mendengarkan. Ada ikrar, kadang-kadang juga paling ikutan supaya tidak ditangkap kembali. Artinya, ya kita kan tidak bisa membatasi paham, dan aparat tidak bisa memonitor dia 24 jam. Nah, ketika keluar dari penjara, teman-temannya siap nampung, bahkan menjadi idola mereka, menjadi motivasi bahwa ini loh perjuangannya sesungguhnya. Jadi kalau belum di penjara, belum ditangkap Densus, belum jagoan bahasa mereka. Jadi tadi disampaikan oleh Mas Ken bahwa sebelum peristiwa itu terjadi 1 jam sudah membuat status ya. Nah itu Mas Ken sendiri dengan pelakunya itu memang tahu?
Tidak. Si pelaku ini tuh. Tidak. Ada Kalau saya kontak tahu gitu? tapi tidak kontak, kita nggak salah. Kita kan beda jaringan juga di kelompok NI sendiri kan kita juga sistem sel, apalagi dengan jaringan-jaringan misalnya JI, JAD, kita kan itu levelnya kalau tadi akar, batang, buah atau asap, api dan bara. Saya baru di apinya, asap intoleran, radikal bergabung kelompok radikal, bara itu yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang sudah meyakini bahwa itu adalah jihad. Jadi memang banyak kelompok-kelompok NI yang hasil lompat ke JI, ke JAD itu banyak sekali. Yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan teroris atau aksi-aksi bom bunuh diri yang dianggapnya sebagai jihad. Karena semua kelompok radikal di Indonesia, itu kan, NI mau Satuan Al-Haq, mau Al-Quran Suci, Islam Syahadat, semua mengatakan bahwa hari ini adalah kondisi perang. Ini masa jahiliyah. Jadi statement UAS menurut saya ini sangat berbahaya. Walaupun disampaikan, wah ini terjadi di Palestina misalnya. Ini kan menurut saya tidak benar. Dan saya tidak temukan ayat dan hadis manapun yang membenarkan bom bunuh diri. Yang disampaikan terkait sahabat yang dulu ketika menggunakan pedang, ini kan ada perlawanan, bukan bom bunuh diri. Dan di MUI sendiri sudah ada fatwa. Dilarang dalam kondisi damai maupun perang. Nah, ini menjadi legalisasi dan menjadi motivasi buat kelompok-kelompok di Indonesia yang memang mengatakan bahwa ini kondisi perang. Dalam kondisi perang, ini menjadi legalisasi melakukan aksi-aksi bom bunuh diri. Jadi menurut saya, stoplah. UAS memberikan statement-statement yang menurut saya ini seolah fatwa. Fatwa yang menurut saya berbahaya buat kelompok-kelompok yang memang sudah di tahap intoleran dan radikal. Karena ketika mereka pun tidak berafiliasi dengan jaringan terorisme, ini akan menjadi aksi-aksi lone wolf. Bahaya sekali. Kalau yang pelaku yang kemarin melakukan di Asana Bandung itu termasuk lone wolf atau dia bergerombol? Sudah masuk ke dalam kelompok. Ada jaringannya memang. Jaringannya berarti dia memang kayak semacam pengantin yang diarahkan lah ya. Jadi ini menariknya mereka. Jadi orang-orang yang sudah punya keterampilan ini kan memang sangat berbahaya. Kalau mereka lepas dari pantauan, ya mereka akan melakukan aksi kapan dan dimanapun mereka mau. Dan memang momen-momen jelang Natal dan Baru ini menurut saya sangat-sangat krusial dan kita berharap aparat meningkatkan kewaspadaan. Karena kalau satu aksi lagi terjadi, ini kan akan mengalihkan semua isu, negara tidak aman, dan seolah-olah itu Islam teroris, seolah Islam radikal. Jadi masyarakat seolah-olah, dan mereka selalu menggunakan playing victim, seolah-olah program deradikalisasi itu seolah-olah ini mengkriminalisasi Islam, padahal mereka sendiri yang kadang-kadang pelaku kriminal yang sesungguhnya, bahkan kriminal kejahatan kemanusiaan yang sangat berbahaya. Karena terorisme kejahatan-kejahatan yang sangat karena yang mengerikan. menjadi korbannya itu kan orang-orang yang tidak berdosa kan, yang tidak mengerti apa-apa gitu ininya kesalahan mereka. Dan Astana Anyar ini kan polsek yang pernah ada kasus narkoba di sana juga. Jadi di samping itu memang mereka menargetkan aparat karena dianggap aparat itu kan menghalang-halangi jihad mereka. Aparat itu yang nangkapin mereka. Targetnya sebenarnya Densus 88 juga, karena Densus 88 kan dianggap memadamkan cahaya Allah. Jadi ketika membunuh aparat ya itu bagian dari jihad juga. Bahkan lucunya di media sosial itu pelaku ini banyak mendapatkan dukungan. Kenapa polisinya yang meninggal hanya satu? Harusnya polisi banyak. Dan semoga ada kejadian Astana Anyar berikutnya. Nah, ini kan bahaya. Itu mengerikan banget ya. Artinya kan pendukung kelompok teroris ini itu ya banyak gitu ya. Meskipun hanya sekedar ya, tapi bahaya banget. Menyetujui itu kan bahaya banget gitu kan. Ini yang saya anggap statement fatwanya Abdul Somad ini berbahaya karena masyarakat Indonesia banyak yang minim literasi, dianggap wah itu ulama, tokoh harus diikuti. Ini yang berbahaya karena akan memicu aksi konflik yang lain nanti bahayanya. Kan tadi dibilang bahwa pelaku yang bunuh diri kemarin itu kan sudah pernah dipenjara, sudah melakukan program deradikalisasi, tapi ya gitu ternyata kok, maksudnya gini, apakah ketika si teroris atau pelaku teroris itu dipenjara terus kemudian mendapatkan program radikalisasi,
Nah, itu ada syaratnya nggak sih? Misalnya dia sudah, kalau misalnya kalau dalam ini tuh ada tandanya gitu. Oh, dia udah bersih, udah ini gitu. Ya, mereka kan hanya melakukan misalnya ada kajian-kajian, ceramah, atau ikrar Pancasila. Itu kan bisa hanya seremonial juga. Ya, jadi artinya selama ini kalau yang namanya program deradikalisasi itu yang berlaku sekarang itu memang banyaknya seperti itu aja ya. Ya ada pendekatan khusus ya dari aparat, tapi kan tidak menjamin karena kan pemikiran tidak ada yang bisa jangkau. Misalnya secara fisik ya saya sudah percaya dengan Pancasila, ini bagian dari kesepakatan, ternyata pemikirannya belum berubah kan banyak terjadi. Bahkan bukan hanya di Indonesia, WNI kita yang ada di Suriah itu ada 2.000 lebih loh yang bergabung ke sana. Ini kan dilematis, mau dikembalikan, takutnya program derat ini juga tidak berhasil untuk mengembalikan pemikiran mereka kepada yang moderat. Takutnya di sini malah mereka beraksi kembali kan bahaya lagi. Jadi masih 2.000 lebih yang di sana. Mempengaruhi yang lain kan. Nah, sementara ketika mereka di sana pun ya harus menjadi tanggung jawab negara. Ini kan dilematis pemerintah. Makanya kita ya berharap ya, pemerintah benar-benar tegas dalam persoalan ini. Kalau memang dianggap ini kalau perlu memang ada undang-undang yang lebih kuat. Kalau memang dia misalnya belum terbukti insaf, ya seperti undang-undang di Malaysia dan Singapura, tambah lagi jangan dibebaskan karena akan menjadi masalah di masyarakat. Ya masyarakat sendiri juga kami menyadari ya banyak yang khawatir, banyak kan ada yang menolak kehadirannya karena memang pemahaman ini kan bahaya sekali. Takut juga masyarakat nanti akan terpapar. Ini juga butuh edukasi kepada masyarakat sekitar. Kalau memang orang ini sudah clear, sudah memang sudah kembali, ya harus diterima. Karena kami sendiri di Anikri Center punya SOP. Orang yang sudah kembali misalnya kan mengakui bahwa saya sudah insaf, saya nggak berhubung lagi. Jadi kita kan melihat orang yang ketika insaf sama enggak kan wajahnya juga berbeda. Jadi gitu ya. misalnya kamu ngerekrut berapa orang? 5 orang. Harus minta maaf kepada 5 orang itu, kepada orang tuanya bahwa dia telah ngerekrut anaknya gitu kan. Terus ya memberikan jaring-jaringan ya ini pimpinan saya. Jadi dia kan menyimpan rahasia, harus dikeluarkan rahasianya. Jadi kalau dia masih menutup diri, oh saya udah masa lalu, nggak usah bahas-bahas, bohong. Jadi dia harus minta maaf, dia harus berikan jaringannya, dan dia harus menyelamatkan 5 orang itu. Dan dia harus mau melawan. Kalau oh itu trauma saya nggak bahas-bahas, bohong. Melawan dalam arti begini, bisa lewat narasi, lewat kesaksian bahwa yang saya lakukan ini salah. Jangan sampai ada masyarakat yang terpapar lagi. Ya kan banyak teman-teman yang bergabung ketika keluar, udah saya nggak mau bahas lagi. Kadang-kadang ini kan hanya kamuflase supaya tidak dicurigai sama masyarakat, pura-pura sadar. Padahal secara pemikiran, secara komunikasi, dia masih berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Jadi memang kita memberikan wadah di Anikri Center, orang yang bergabung, ya mari, ayo kita turun ke sekolah, ke kampus. Karena memang ya ini kan kalau saya bilang ini bukan pekerjaan, ini kehidupan kita. Saya sendiri mungkin kalau tidak keluar, barangkali sudah bisa menjadi pelaku bom bunuh diri. Saya anggap ini nyawa lebihan. Jadi saya anggap mari kita bersama-sama kita membantu pemerintah walaupun kita menyadari kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Paling tidak kita sudah ambil bagian sesuai bidang yang kita bisa. Iya, ini kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Ken ini kan bukti konkret atau contoh konkret bahwa masalah terorisme, masalah radikalisme itu kan benar-benar ada di negeri ini. Karena kalau kita misalnya ngikutin pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh atau tokoh-tokoh agama gitu, itu kan selalu denial, selalu menolak, pura-pura ini kerjaan inilah konspirasi lah, ini proyek lah apa lagi. Betul. Bahkan saya sering dicap Ken Setiawan itu agen Islamofobia. Sama dong kayak Cokro TV. Cokro TV jadi bilang saya bukan agen, glosir saya bilang. Jadi ini bukan isapan jempol. Ini fakta terjadi, ada sebuah kejadian tragedi kemanusiaan atas nama agama. Seorang mengatasnamakan agama tapi dia merusak. Ini kan bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak yang baik. Yang mulia ya. Iya, jadi artinya stoplah kita meminta dengan sangat kepada tokoh-tokoh agama yang selalu denial, yang selalu menutup-nutupi kenyataan bahwa kasus bunuh diri, kasus
NII yang merekrut banyak mahasiswa dan anak-anak muda itu kan ada di depan mata kita semua ya. Ya, karena Mas memang Ken, ya. permasalahannya banyak tokoh agama di sekitar kita itu ada yang OTG, terpapar tanpa gejala. Kayak COVID juga ya. Nah, iya, yang divaksin juga belum tentu imun juga. Jadi banyak sekali sekarang di sekitar kita orasi-orasi keagamaan itu tidak semuanya menyejukkan. Ada yang orasi keagamaan di tempat ibadah itu ujaran kebencian, hujatan, caci maki, dan itu sudah nyata di depan mata. Ini bukan isapan jempol. Jadi ini yang akhirnya juga memicu konflik di masyarakat terbawah. Akhirnya ini yang nyampaikan tokoh agama berarti benar, langsung di-share. Media sosial punya andil yang kuat dalam penyebaran paham-paham ini. Dan persoalan utamanya masyarakat itu suka tokoh yang vokal-vokal. Jadi ketika walaupun dia baru mu'alaf misalnya vokal langsung diangkat ulama. Disebut ketika ditindak, wah ini kriminalisasi ulama padahal mereka mengulamakan kriminal. Nah, ini kan yang terjadi sehingga ya yang terbangun seolah-olah pemerintah itu anti-Islam, anti-agama padahal kalau dibandingkan dengan negara luar yang misalnya bagaimana ada penceramah kayak misalnya di luar negeri penceramah harus disertifikasi negara di negara kita azan aja mau diatur suaranya udah ribut langsung, ya. Dan mereka sebenarnya jumlahnya sedikit loh di antara kalau kita bandingkan yang mayoritas moderat. Masalahnya di negara kita yang moderat itu silent majority, yang mayoritas diam karena takut mengcounter mereka tuh dianggap anti Islam, ini komunis, ini agen tadi Islamofobia gitu kan. Jadi mereka siap untuk mengembalikan fakta-fakta ini dengan tadi flying victim, bahwa mereka merasa terzolimi dan lain sebagainya. Padahal sejatinya ya kita di Indonesia nggak ada larangan kok. Bahkan menurut saya ini Indonesia kita harus bersyukur kita punya Pancasila yang bisa mempersatukan kita semua. Yang dianggap mereka ini adalah buatan manusia tidak layak ditaati. Karena yang terpapar di Indonesia, mohon maaf, bukan hanya masyarakat biasa. Yang ASN pemerintahan, yang TNI, Polri sudah banyak. Ya, jadi udah merasuk kemana-mana ya, udah masuk kemana-mana ya. Sudah kemana-mana. Bahkan ini yang menarik nih, Mas Ken. Kayaknya juga ada upaya juga masuk ke politik. Maksudnya masuk politik tuh kita udah tahu bahwa ini sebenarnya sudah dilakukan kan. Dalam Pilkada 2017 yang namanya politik identitas itu benar-benar mati-matian aksi serial itu terjadi dan kemudian terpilihlah gubernur yang didukung oleh mereka. Nah kemarin itu saya itu ngelihat banyak sekali spanduk-spanduk ya, yang spanduknya itu dari kelompok yang mendukung khilafah atau Islam gitu, Islam dalam tanda kutip lah kita anggap begitu ya, biar saya tidak diprotes ini. Dan dia mendukung salah satu capres dalam hal ini Anies Baswedan. Nah saya tuh awalnya itu Mas Ken khawatir itu hoax gitu loh. Tapi dilihat-lihat kok ini sepertinya betul ada ya, dan kebetulan juga ditanggapi oleh Mas Ken. Ya itu gimana tuh Mas Ken ngelihat? Memang ada di lapangan. Misalnya di Lampung gitu yang saya lihat, yang saya perhatikan. Banyak terjadi spanduk pertebaran karena memang kelompok khilafah ini kalau saya sebut mereka bukan agamawan. Mereka orang-orang yang haus kekuasaan, politisi, menggunakan agama sebagai kedok. Karena ada hadis mengatakan untuk menguasai orang yang bodoh bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Dan perlu ketahui bahwa 2024 mereka itu yakin tepat 1 abad setelah mereka runtuh 1924. Jadi khilafah. Jadi 2024 mereka itu ada 2 pilihan. Yang pertama kalau ada kendaraan untuk menuju tujuan mereka akan dukung dengan konsep musuh bersama. Apapun latar belakang organisasi, mau NI, mau HTI, mau JJAD, mari kita dukung. Ini pemimpin yang jadi mereka kelompok ini tuh yang tadinya tercerai-berai atau berbeda dalam hal jalan, cara gitu, itu kemudian jadi bergabung ya, bersatu walaupun gitu ya. Masih perbedaan masalah khilafiyah, pendapat masalah ritual fikih dan lain sebagainya, tapi dibuat teman-teman dari NI sendiri pokoknya mari kita dukung. Termasuk dari kelompok HTI sendiri kan yang tadinya anti demokrasi, ya mereka cenderung mengadakan pertemuan-pertemuan karena mereka yakin 2024 khilafah akan bangkit kembali. Dan ketika ini tidak tercapai, ketika capres mereka ternyata tidak bisa diusung karena tidak memenuhi 20%, maka opsi yang terakhir kudeta. Ini yang tidak kita inginkan. Karena kemarin saya baru... Maksudnya kudeta itu kan bisa berarti mereka itu kayak membuat chaos gitu kan?
Ya, salah satunya. Saya kemarin baru keliling beberapa negara. Termasuk yang bulan lalu kita ke Turki. Saya ketemu dengan tokoh di sana, ketemu dengan ulama di sana, ketemu dengan Kementerian Agama, ketemu dengan ya masyarakat di sana. Mengatakan Indonesia ini kalau tidak hati-hati seperti Turki di 2016. Ada veto organisasi masyarakat yang dulunya itu adalah pendukung pemerintah. Tapi karena melihat bahwa Turki itu kan 99 Islam. Ya. Kenapa sistem yang diberlakukan malah justru sekuler? Ya. Nah, mereka mengkampanyekan bahwa penegakan syariat dan mereka infiltrasi ke militer. Itu 2016 itu tank masuk kota. Musuh-musuh yang politiknya dihabisin. Nah, di Indonesia menurut mereka sudah di copy paste melalui pendidikan, melalui lembaga sosial, sudah Aparat masuk juga. di sini termasuk di aparat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Karena ya sebelumnya kan Panglima TNI sudah mengatakan 3% TNI, terus di Polri lebih tinggi lagi. Ini kan seperti bom waktu, bila tidak diantisipasi dengan baik, ini akan menjadi masalah yang sangat krusial di negara kita. Karena 2024 ini menurut momen yang untuk tidak terulang lagi, masih 100 tahun lagi masih lama. Dan mereka akan memaksimalkan seluruh kekuatan mereka. Ini yang nauzubillah jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi artinya fakta-fakta di lapangan, katakanlah yang terrepresentasi dengan banyaknya spanduk-spanduk itu sebenarnya mengkonfirmasi itu ya. Ya. Yang tadi dijelaskan oleh ini Mas Ken sebenarnya ya. proksi juga. Kita diadu domba antar suku, antar agama yang seagama kita pun ribut. Jadi kalau saya bilang ini 2024 jangan-jangan konflik Rusia sama Ukraina bakal digeser di Indonesia. Aduh janganlah. Jadi ya. kalau kita hitungan, teman saya nanya, kalau menurut Mas Ken hari ini kalau terjadi peperangan hari ini, kira-kira berapa persen orang yang siap berperang? Saya bilang dari sekitar 200 sekian puluh juta. Jadi kalau kita berperang hari ini, yang usia lansia nggak kita hitung, 20%. Terus yang anak-anak nggak kita hitung, terus yang perempuan nggak hitung, terus yang udah terpapar gitu, paling tinggal hanya sekitar 15-20% orang yang siap berperang. Artinya kita sudah secara ketahanan nasional kita mengerikan loh. Bila ini proksi memang untuk menghancurkan konflik Timur Tengah mau digeser Indonesia ini sangat berbahaya. Nah makanya kayaknya dari pihak pemerintah, dari pihak aparat ini kan sudah mulai ada kesadaran bahwa fakta-fakta itu atau itu sudah menjadi persoalan ya yang kemudian mulai pelan-pelan diselesaikan, kita harus antisipasi, jangan sampai kita merasa aman. Karena kalau kita merasa aman, justru itu bahaya paling besar. Ketika merasa aman, kita mudah lengah, sehingga kita mudah diprovokasi, kita diadu domba, dan faktanya hari kita sudah terpecah belah. Ini yang terjadi. Nah makanya kita mungkin buat pemirsa Cokro TV juga nih bahwa menuju 2024 ini benar-benar harus lebih waspada dan hati-hati ya dalam memilih. Yang paling penting, yang waras jangan diam. Benar. Jadi bersuara, kita jaga lingkungan kita, jangan sampai ada oknum-oknum yang bisa memprovokasi, memecah belah persatuan di antara kita. Tapi ya kalau kita ngelihat kan misalnya dari tim pendukungnya, katakanlah Anies Baswedan gitu, itu kan bilangnya bahwa ya spanduk-spanduk itu nggak benar gitu. Ya orang faktanya begitu kok. Dan faktanya politik identitas sudah mulai, bahkan tadi sudah masuk masjid-masjid. Pemerintah zolim. Ya kita di rumah sudah punya masalah, di tempat pekerjaan punya masalah. Datang ke tempat ibadah itu pengen tenang, tapi malah khotbahnya begitu. Pemerintah zolim, komunis, TKA dan lain sebagainya. Jangan pilih pemimpin yang nggak jelas, harus yang sudah jelas keislamannya. Ini apalagi gitu kan kalau bukan mengarah kepada politik identitas yang arahnya ke situ. Jadi ya kita berharap masyarakat cerdas mensikapi persoalan ini supaya kita tidak mudah diadu domba. Iya. Oke Mas Ken. Jadi ini juga warning buat kita semua, apalagi ini menjelang 2024, kita jangan salah pilih calon pemimpin kita, ya kan? Kita udah sekarang dari meskipun masih 1,5 tahun menjelang pemilihan presiden, tapi kan suasana itu kan udah terasa. Wah, ya. Sudah pemanasan. Pemanasannya tuh udah terasa, bukan hanya dalam spanduk-spanduk kata Mas Ken tadi, di tempat ibadah pun tuh sudah ada
ininya ya. Aparat dan pemerintah kita harap melakukan mitigasi yang tepat. Seperti bencana harus bagaimana sedini mungkin diantisipasi supaya jangan sampai terjadi. Dan yang paling penting lagi juga itu Mas Ken, supaya ketika kelompok-kelompok ini tidak merasa bahwa tujuannya tidak tercapai, kan yang dikhawatirkan akan melakukan tindakan. Opsi yang kedua. Iya, opsi yang itu yang kita. Mereka memang mencari titik-titik konflik. Ketika terjadi konflik, mereka bisa ada alasan untuk menyalahkan aparat pemerintah bahwa negara ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan khilafah, maka harus diganti sistemnya. Ini kan yang terjadi. Mereka bukan kritik yang membangun, kritiknya merusak. Karena tidak ada solusi. Masa mau diganti Pancasila dengan khilafah? Orang Pancasila ini sebuah sistem yang untuk mempersatukan kita bersama. Iya. Ya. Di tengah masyarakat kita yang sangat multikultural, multi etnis. Memang kita pahami Pancasila bukan wahyu ilahi, tapi di dalamnya tidak ada satu bertentangan dengan agama. Nah, ini yang menjadi perekat di antara kita. Kita punya kearifan lokal, punya gotong royong. Di luar negeri nggak ada. Kita bisa berdiskusi bersama. Makanya kalau orang Jawa bilang kalau kita masih berpikiran sempit, ngopi ini kurang kental, dolan ini kurang atuh. Ngopi itu kan filosofi ngopi, ngolah pikir. Kita bertemu, kita memecahkan persoalan di antara kita. Nah, ini yang sekarang sudah mau dihilangkan. Kearifan lokal sudah dibilang ini bid'ah, salah, kafir, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita antisipasi, terutama di lingkungan terdekat kita. Supaya mereka tidak terpapar virus-virus intoleran radikal yang mengarah kepada terorisme. Ya. Jadi poin Mas Ken tadi mungkin ini bisa dijadikan sebagai closing ya, Mas Ken. Dan ini sebenarnya obrolan kita ini bukan untuk menakut-nakuti ya. Sama sekali bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk membangunkan kita semua. Membangunkan bahwa kita tuh sebenarnya tidak aman. Tidak terlalu aman gitu kan. Tapi bukan berarti kemudian kita harus takut. Tidak, justru dengan kondisi kita yang selalu aware, selalu waspada, itu membuat kita itu bisa menjaga negara kita ini, NKRI ini. Dan perlu dipahami oleh pemirsa bahwa mereka bukan agamawan. Mereka tuh orang-orang yang ingin berkuasa. Menggunakan agama sebagai kedok. Kalau saya bilang mereka adalah sejatinya pemberontak yang atas nama agama. Kelompok-kelompok ini sekarang masih kecil. Kalau mereka besar, mereka akan memberontak. Itu yang terjadi. Dan itu sudah kita lihat contoh kasus nyatanya kan di negara-negara Timur Tengah ya. Oke, Mas Ken, terima kasih banyak. Ini obrolan yang sangat mengasyikan, membuka pikiran dan mata kita, dan ini semoga sesuatu yang buruk tidak terjadi untuk bangsa ini, karena ini kita juga kan agak deg-degan juga menjelang Pilpres 2024 ya. Semoga kita mendapatkan nanti pemimpin yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mas Ken. Sama-sama. Sebelum saya menutup acara ini, kita seruput kopi bareng-bareng. Siap. Mengutip tadi kearifan lokal ngopi, ngolah pikir. Nah, ngopi ngolah pikir. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Ken untuk waktunya di Cokro TV. Pemirsa Cokro TV, demikian perbincangan di Seruput Kopi bersama Mas Ken Setiawan, dan kita akan ketemu lagi dalam Seruput Kopi berikutnya. Dadah, salam sehat semua.